Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah karomah dan kalam hikmahnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah seorang tokoh sufi ternama, tergolong dalam kelompok tabi'in, meninggal di negeri Syam pada tahun 161 Hijriah 778 Masehi. Beliau adalah seorang waliullah, berasal dari keluarga kerajaan wilayah Khurasan. Berkelana ke pedalaman Arab kemudian ke Mekah Al-Mukarramah, di sana ia bertemu dengan Sufyan Tsauri dan Fudail bin Iyad kemudian bersahabat dengan mereka. Ibrahim bin Adham mengais rezeki dengan bekerja sebagai pengetam atau penuai, berkebun dan lainnya. Abu Hanifah, tokoh ulama mujtahid terkenal adalah juga merupakan salah seorang sahabat Ibrahim bin Adham. Karomah Ibrahim bin Adham. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Qushairi meriwayatkan dengan sanadnya, beliau bercerita, pernah suatu ketika kami bersama dengan Ibrahim bin Adham berada di tepi laut. Kemudian kami berhenti di semak belukar yang banyak kayu-kayu kering, lalu kami berkata kepada Ibrahim, bagaimana bila malam ini kita berdiam di sini dan membakar beberapa kayu untuk perapian? Ibrahim bin Adham pun menjawab, boleh, lakukanlah. Maka kami pun menetap di situ dan membakar beberapa kayu. Saat itu kami hanya membawa bekal beberapa potong roti. Di saat kami sedang menyantap roti, salah seorang dari kami berkata, alangkah bagusnya bara api ini bila ada daging yang bisa kita bakar dengannya untuk kita makan. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas memberi daging tersebut kepada kalian. Sesaat setelahnya, tiba-tiba seekor singa membawa rusa jantan di mulutnya. Singa tersebut lalu mendekati kami dan meletakkan rusa yang sudah tak berdaya dihadapkannya di hadapan kami. Kemudian Ibrahim bin Adham berdiri dan berkata, sembelihlah rusa itu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kalian makanan. Maka kami pun langsung menyembelihnya dan memanggang dagingnya, sedangkan si singa masih tetap diam di sana sambil melihat ke arah kami. Muhammad bin Mubarak As-Suwari berkata, suatu hari aku berada di jalan Baitul Maqdis bersama dengan Ibrahim bin Adham. Ketika sampai di sebatang pohon delima kami beristirahat di bawahnya, lalu kami menunaikan salat sunnah duha di sana. Kemudian sewaktu-waktu setelah selesai salat, aku mendengar suara yang keluar dari pohon itu. Ia berkata, sungguh suatu kemuliaan bagi kami jika saudara mengambil apa yang ada pada kami. Lalu Ibrahim bin Adham pun berkata kepadaku, wahai Muhammad, marilah kita penuhi permintaannya. Kemudian Ibrahim mengambil 2 buah delima dari pohon itu dan memberikanku salah satunya seraya berkata, wahai Muhammad, makanlah. Muhammad bin Mubarak melanjutkan ceritanya, beberapa hari kemudian aku kembali melewati pohon tersebut. Alangkah terkejutnya aku melihat pohon itu tumbuh begitu banyak buah yang dihasilkannya. Penduduk di daerah tersebut menamakan pohon itu dengan nama Sajaratul Abidin yang berarti pohon orang-orang ahli ibadah. Beberapa kalam hikmahnya Ibrahim bin Adham. Pokok segala ibadah adalah tafakur dan diam, berharap diam dari berzikir kepada Allah. Amalan soleh yang paling berat timbangannya kelak di Yaumil Mizan adalah amalan yang paling berat dirasa oleh badan. Jihad yang paling dahsyat adalah jihad melawan hawa nafsu. Barang siapa yang mampu menahan hawa nafsunya maka ia sungguh-sungguh beristirahat di dunia beserta balanya, dan adalah ia dipelihara lagi sejahtera daripada penyakit dunia. Barang siapa melakukan kebaikan yang hanya sesuai dengan kesukaannya, dan menjauh dari cinta yang ia benci saja, maka amal tersebut tidak berpahala baginya dan tidak terselamatkan dari dosa yang ia tinggalkan itu. Zuhud ada 3 macam, zuhud fardu, zuhud salamah dan zuhud fadal. Maka zuhud fardu itu yakni zuhud pada yang haram, zuhud salamah adalah zuhud pada yang syubhat atau samar-samar, dan zuhud fadal adalah zuhud pada yang halal. Tidak ada yang lebih dahsyat lagi berat terhadap iblis melainkan orang alim lagi halim atau sabar, yang jika bicara, ia berbicara dengan ilmu dan jika diam dengan sabar, berkata iblis mengenainya, sungguh diamnya itu lebih membuat aku tertekan hingga bicaranya. Menyedikitkan rakus dapat menghargai dan kewaraan,
serta menambahkan keduanya dapat duka cita dan kegelisahan. Sibukkan hati Anda dengan rasa takut terhadap Allah, sibukkan badan Anda dengan ketekunan pada mentaatinya, wajah Anda dengan rasa malu kepadanya dan sibukkan lidah Anda dengan berzikir kepadanya. Dan tundukkanlah pandangan Anda daripada melihat segala sesuatu yang diharamkan Allah. Jika dapat mengekalkan pandanganmu kepada cermin taubat, pasti akan nyata bagimu aib kejelekan maksiat. Sumber, pecihitam.org. Demikian sepintas kisah mengenai Al-Arif Billah Syekh Ibrahim bin Adam, karomah yang ditemukan dan beberapa kalam hikmah yang muncul dari lisannya. Semoga dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.